Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aksio Kelas Program, perkenalkan nama saya Putri Marta Cantika, asal sekolah saya SMK Pasundan Jatinangor. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang soft skill. Apa sih itu soft skill? Kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja. Nah, di sini juga ada soft skill yang dikuasai dan tidak dikuasai. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama ada public speaking, yang kedua ada adaptation, yang ketiga ada team management, yang keempat ada communication, dan yang kelima ada making decision. Dan di sini juga ada alasan menguasai soft skill. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Bagian seni dari proses penyampaian pidato di depan publik secara ilmu komunikasi lisan secara efektif dengan melibatkan pendengar. Nah, setelah itu di sini juga ada communication atau komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Di sini juga ada solusi public speaking dan communication. Yang pertama ada kenali audiens dan topik. Yang kedua ada latihan terus-menerus. Yang ketiga ada rekam dirimu sendiri. Yang keempat mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Yang kelima pastikan kamu pahami apa yang akan dipresentasikan. Dan di sini saya akan menjelaskan kenali audiens dan topik. Apa sih kenali audiens dan topik? Mengenali siapa audiens Anda, yaitu orang-orang yang akan datang untuk melihat dan mendengarkan Anda, akan membantu kita memahami bagaimana mereka merencana informasi dan apa yang ingin mereka dengar dari sebuah presentasi. Keuntungannya, Anda bisa melakukan penyesuaian agar presentasi Anda mampu mempengaruhi audiens dengan efektif. Jika kita melihat komponen yang saling terkait dalam sebuah presentasi, salah satu kunci penting presentasi adalah audiens Anda tampil memberikan presentasi dan menciptakan sebuah proses komunikasi adalah untuk mereka. Yang kedua, latihan terus-menerus. Nah, jadi kita bisa latihan terus-menerus untuk melancarkan presentasi kita agar presentasi kita tidak gugup saat berbicara di depan orang. Nah, adapun communication ataupun komunikasi. Nah, yang pertama menyampaikan tujuan dengan jelas. Yang kedua, tidak perlu banyak memikirkan suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menganggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan meningkatkan rasa percaya diri. Seseorang akan mampu mengendalikan berbagai hal yang terjadi dengan kemampuan yang dia miliki. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri pasti akan selalu belajar dari pengalaman hidupnya, sehingga dirinya selalu berproses untuk menjadi berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, adapun penjelasan soft skill 4C. Apa sih 4C itu? Adapun keterampilan 4C yang dimaksud adalah keterampilan communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan creativity and innovation. 4C adalah soft skill yang pada implementasi kesehariannya jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan menguasai hard skill. Adapun soft skill 4C yang kamu kuasai, public speaking dan communication. Nah, jadi communication atau komunikasi, saya akan menjelaskan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan atau ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan collaboration. Apa sih collaboration itu? Collaboration atau kolaborasi atau karya sama adalah proses kedua atau tiga orang, entitas atau organisasi bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Collaboration mirip dengan kerjasama. Sebagai besar, collaboration memerlukan kepemimpinan meskipun kepemimpinannya dapat bersifat sosial dalam kelompok terpencar dan egaliter. Dan adapun soft skill 4C yang belum kamu kuasai adalah yang pertama ada critical thinking dan kedua ada problem solving.
Di sini saya akan menjelaskan critical thinking. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Nah, adapun problem solving, penyelesaian masalah atau pemecah masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi semua orang. Ada juga nih solusi agar menguasai soft skill. Yang pertama ada komunikasi lisan, yang kedua ada komunikasi tulisan, yang ketiga ada komunikasi nonverbal, yang keempat ada pendengar aktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau komunikasi verbal adalah interaksi yang terjadi dengan berbicara kepada orang lain untuk menyampaikan sebuah informasi. Beberapa prinsip teknik berkomunikasi yang baik diantaranya adalah berbicara secara efektif. Yang kedua, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Nah, yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal? Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Nah, yang keempat ada pendengar aktif. Apa sih pendengar aktif itu? Nah, jadi mendengarkan aktif secara aktif adalah praktik mempersiapkan diri untuk mendengarkan, mengamati pesan verbal dan nonverbal. Apa yang disampaikan kemudian memberikan umpan balik yang sesuai demi menunjukkan perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Mendengarkan secara aktif adalah menekan dengan sengaja. Nah, dan ini kesimpulannya. Soft skill menjadi semakin penting di tempat kerja saat ini. Mereka penting untuk membangun hubungan yang kuat, berkolaborasi secara efektif, dan mengelola stres dan hambatan. Nah, akhirnya selesai juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.